Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Tere selaku dosen mata kuliah retorika dan teman-teman yang berbahagia. Puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Tak kenal maka tak tahu. Untuk itu perkenalkan, saya Marisa Fiorenza dari Prodi PBSI akan menyampaikan pidato dengan tema gelombang ketiga pandemi COVID-19 di Indonesia. Akhir-akhir ini pemerintah mulai bertambah waspada setelah gelombang kedua ditaklukkan. Rangkaian pertanyaan kenapa bukannya bahagia malah harus waspada? Mungkin itu yang ada di pikiran Anda sekarang. Hadirin yang berbahagia, seperti yang hadirin tahu, COVID-19 ini merupakan penyakit menular yang berdampak bagi kehidupan masyarakat. Virus yang berasal dari Wuhan, China ini menyebabkan infeksi sistem pernafasan manusia. Nah, biasanya nih, virus ini gejalanya seperti batuk, sesak nafas, dan juga demam. Percepat penyebaran ini membuat sejumlah orang khawatir. Untuk itu, pemerintah dan lembaga kesehatan mulai membuat dan memproduksi vaksin yang berguna untuk mencegah penularannya. Vaksinasi ini dapat dilakukan di layanan kesehatan dengan syarat berusia 18 hingga 59 tahun dan tentunya memiliki kondisi tubuh yang sehat. Berbicara tentang vaksin, ada kabar gembira nih. Berdasarkan data Our World in Data pada Selasa 5 Oktober 2021, Indonesia sekarang tengah menduduki peringkat kelima di dunia dalam aspek peringkat vaksinasi COVID-19. Tentunya kita patut bangga ya, karena dengan ini Indonesia bisa segera pulih seperti negara lainnya. Capaian vaksinasi tersebut dicapai berkat usaha optimal dan gotong royong dari semua pihak, terutama TNI, Polri, pemerintah daerah, BUMN, dan pihak swasta yang turut membantu. Tentunya pencapaian vaksin yang cukup tinggi terjadi karena lantaran penduduk di Indonesia jumlahnya cukup banyak. Nah, dari vaksin yang cukup tinggi, beredar kabar kasus COVID-19 di Indonesia per September 2021 mulai terkendali. Namun, jumlah kasus corona di negara lain dalam tren meningkat. Kini negara-negara seperti China, Singapura tengah mengalami pandemi COVID-19 gelombang ketiga. Di Indonesia sendiri baru saja melewati gelombang kedua kasus COVID-19. Ya, rasa-rasanya Indonesia sedikit terlambat dalam menangani kasus COVID-19. Hal ini dibuktikan bahwa Indonesia baru saja menyelesaikan di babak gelombang kedua, sedangkan di negara lain sendiri sedang memasuki gelombang ketiga. Hadirin yang berbahagia, walau kita sudah berhasil melewati gelombang kedua, bukan berarti kita boleh bebas melakukan apa saja ya. Karena berdasarkan Satgas Penanganan COVID-19, Indonesia diprediksi baru akan mengalami gelombang ketiga pandemi COVID-19 pada Desember 2021 nanti. Sangat disayangkan kalau itu benar terjadi. Dari yang tadinya kita bisa merasakan euforia tahun baru nih, malah harus menahan rasa euforia karena terjadi gelombang ketiga pandemi COVID-19, di mana membuat kita waspada dan meningkatkan proteksi diri. Tentunya jangan waspada yang berlebihan ya, karena itu malah membuat kita tertekan dan berimbas daya tahan tubuh kita melemah, alhasil mudah terpapar virus COVID-19. Jangan seperti itu ya teman-teman. Nah, namun menurut epidemiolog Universitas Griffith Australia, potensi pandemi COVID-19 gelombang ketiga bersifat dinamis. Beliau dulu memprediksi gelombang ketiga terjadi di bulan Oktober, tapi malah berubah lagi menjadi bulan Desember hingga Januari mendatang. Jadi tidak tahu secara pasti, tapi paling tidak kita tahu kalau gelombang ketiga akan terjadi. Menurut beliau juga, di bulan Desember pun gelombangnya tidak sebesar seperti prediksi sebelumnya. Hal ini memungkinkan jika gelombang 3 nanti tak sebesar gelombang kedua. Hadirin yang berbahagia, pencegahan gelombang ketiga sudah mulai dilakukan oleh pemerintah. Dimulai dari pemberlakuan vaksin massal gratis hingga himbauan menerapkan 3M. Nah, sekarang saatnya kita kembali berperan yuk dengan cara penguatan kombinasi 3T, 5M, dan vaksinasi bagi yang belum. Pencegahan ini dilakukan dalam bentuk meminimalisir dampak, meminimalisir kasus, meminimalisir kematian. Dengan cara yang pertama, vaksinasi.
Bagi yang sudah vaksin, bukan berarti boleh bersantai ria. Tetap harus memproteksi diri, sebab banyak juga kasus COVID-19 dari yang sudah divaksin. Contohnya saja, ada 19 atlet dan ofisial PON Papua baru-baru ini terkonfirmasi positif COVID-19. Padahal mereka sudah melakukan vaksinasi. Untuk itu, bagi yang sudah divaksin, yuk tetap patuhi protokol kesehatan guna lindungi diri Anda dan orang sekitar Anda. Yang kedua ada penguatan 3T. 3T ini singkatan dari testing, tracing, dan treatment. Testing di sini berarti peningkatan pengujian PCR test. Jumlah lab dan mobile lab PCR akan ditambah agar target pengujian sebanyak 30.000 orang setiap hari bisa tercapai. Dengan melakukan testing, akan ada lebih banyak orang yang bisa teridentifikasi apakah terkena serangan virus corona atau tidak. Jika sudah terinfeksi, maka proses penanganan juga akan lebih mudah. Dengan melakukan ini diharapkan penyebaran virus corona bisa teratasi. Kemudian ada tracing. Tracing dilakukan untuk menelusuri kasus suspek, kasus probable, dan kasus konfirmasi. Tujuannya adalah agar dapat diberlakukan isolasi mandiri. Isolasi mandiri dilakukan agar virus COVID tidak tersebar ke orang lain. Dan yang ketiga ada treatment. Treatment di sini bagi provinsi-provinsi yang diprioritaskan dalam 3T, akan ada penambahan fasilitas kesehatan rumah sakit seperti bed, APBD, ventilator, kamar isolasi, dan obat-obatan. Dan yang terakhir nih, yang ketiga, ada pembudayaan kedisiplinan 5M yang berisi pemakaian masker, mencuci tangan pakai sabun dan air mengalir, menjaga jarak, dan yang keempat, menjauhi kerumunan, serta membatasi mobilitas dan interaksi. Untuk itu, yuk kita sama-sama berjuang melawan pandemi COVID-19 agar Indonesia bisa cepat kembali sehat. Hadirin yang saya hormati, demikianlah yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan atau tutur kata yang salah, saya mohon maaf. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, bolehlah kita berjumpa lagi. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.